Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, 2 minggu yang lalu, karena seminggu yang lalu saya izin, kita telah membahas tentang menyesal yang merupakan salah satu rukun utama di dalam taubat. Yang mana kesimpulan dari pembahasan kita sebelumnya adalah an-nadam atau penyesalan itu adalah kembalinya hati atau kembali menyadari terhadap keluputan, kekurangan, kesalahan, kekeliruan yang disertai dengan adanya penyesalan, ya, dan juga mencakup yang pertama, ada kalanya penyesalan itu berupa karena dia melanggar larangan Allah, atau yang kedua, penyesalan itu bisa muncul disebabkan karena dia melakukan apa yang dilarang Allah, atau penyesalan itu bisa juga lahir dari melampaui batas di dalam mengambil kemubahan-kemubahan, atau juga terkadang disebabkan atau penyesalan itu bisa muncul disebabkan karena adanya keteledoran atau cerobohan di dalam mengabaikan hal-hal yang sunnah. Pun sekarang kita lanjutkan daqiqatun, pembahasan yang lebih mendalam lagi. I'lam anna ta'ata wa in kanat hiya at-tariqu ila Allahi wal wasilatu ilal qurbi min hadratihil muqaddasah qad yudakhilul amilina biha min ahlil ghaflati umurun ma'dudatun min kaba'iriz dzunubi wa dzalika karriya'i wal ujub wat takabbur biha 'alal ibad wal idlali biha 'ala Allah wa nisyani minnatihi fit taufiqi laha wa ma yajri hadzal majra. Ketahuilah, ini pembahasan yang lebih yang lebih mendalam lagi dari pembahasan sebelumnya. Ketahuilah, kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bahwasanya ketaatan, walaupun memang ketaatan itu adalah merupakan jalan menuju Allah, yakni jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang taat itu adalah jalan menuju Allah, atau taat itu adalah jalan yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Artinya adalah merupakan hal yang mulia, hal yang istimewa. Akan tetapi wal wasilatu ilal qurbi min hadratihi al muqaddasa. Juga di samping ketaatan itu merupakan jalan untuk menuju keridhaan Allah, juga ketaatan itu merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Artinya, karena dari ketaatan
ya, yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seandainya kita menggunakan pendekatan kita sebagai sesama hamba, maka itu seperti halnya apa? Kita mengambil hati, ya. Ibaratnya kita mengambil hati orang yang kita kasihi. Mengambil hati dari orang yang kita kasihi. Demikian juga ketaatan ini, ya. Ketaatan yang kita lakukan di samping merupakan jalan untuk menuju keridhaan Allah, juga sekaligus menjadi wasilah, menjadi perantara untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketaatan itu adalah sesuatu yang mulia, ya, sesuatu yang sangat mulia. Cuma qad yudakhilul amilina, akan tetapi terkadang ketaatan ini masuk menyelinap ke dalam ketaatan itu, menyelinap kepada orang-orang yang beramal, yang melakukan ketaatan itu, kadang menyelinap min ahlil ghaflah umurin ma'dudatin, amal itu, taat itu terkadang menyelinap ke dalam hati orang-orang yang beramal dengan ghaflah, semisal dosa-dosa yang batin seperti riya, ujub, ya, riya ingin dipuji, ujub, apa ujub itu? Ujub, ya, ujub heran dengan dirinya sendiri, ya. Takabbur 'alal ibad, merasa sombong, merasa dirinya yang paling apa? Yang paling berprestasi, merasa dirinya yang paling hebat, merasa dirinya yang paling beruntung, merasa dirinya pokoknya orang semuanya di bawahnya. Ya, terkadang ketaatan itu diselipi atau disusupi oleh apa? Iya. Bisikan-bisikan lembut yang apabila tidak diimbangi dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukan dari ketaatan itu adalah merupakan pertolongan dan bantuan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menyadari ketaatan yang kita lakukan itu adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah akan terbebaskan, tentulah akan terjauhkan dari bisikan-bisikan halus seperti ingin dipuji, seperti ingin viral, ingin dirinya yang paling unggul, bahkan merendahkan orang lain. Itu tidak akan muncul di dalam hati manakala hati itu menyadari bahwa ketaatan yang dilakukan itu adalah merupakan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya di sini Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menyampaikan bahwa terkadang masuk ke dalam hatinya orang-orang yang beramal dengan ghaflah itu disusupi dosa-dosa yang batin semisal ujub, sombong, dan seterusnya. Jadi ibadah itu ya mulia karena menghantarkan kepada keridhaan Allah. Tapi riyaknya itu mengantarkan kepada kemurkaan Allah. Ibadahnya, taatnya mulia karena itu harusnya menghantarkan kepada keridhaan Allah. Tapi ujubnya itu justru menghantarkan kepada murkanya Allah. Maka di sini kita untuk selalu mewaspadai, jangan sampai di dalam aja, tapi kita lupa juga untuk memoles bagian batin kita, ruhani kita. Ya, jadi kita jangan hanya pandai untuk memoles fisik. Memoles fisik penting, nggih. Seperti halnya ibu-ibu undangan, mau ke acara, mau kenduri, pasti mempercantik diri. Semua alat-alat kecantikan digunakan. Semua alat-alat alat-alat apa namanya kecantikan itu
kenakan. Akan tetapi kalau misalnya ya kita hanya mempercantik urusan zahir, lupa mempercantik urusan batin, itu kan sangat disayangkan, ya. Bagaimana tidak coba, sedangkan yang merupakan pusat pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita, ruhani kita. Saya tidak mengatakan bahwasanya fisik tidak usah dihiasi, berhias, monggo. Tapi jangan sampai kita hanya melulu sibuk untuk mengurusi, ya, untuk mengurusi tampilan fisik, untuk mempercantik fisik, tapi kita sampai lupa bagaimana caranya untuk mempercantik hati, untuk mempercantik ruhani. Sedangkan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang fisik kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang ya casing kalian, tapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah batin kalian. Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ruhani kita. Oke? Maka ketika amal ibadah yang harusnya itu menghantarkan kepada keridhaan Allah, tapi jika tersisipi oleh penyakit ini, riya, ujub, sum'ah, sombong dan seterusnya, justru ibadah itu, ketaatan itu menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting untuk kita terus mengilmuni, maksudnya mengilmuni apa? Penting untuk terus kita mengaji supaya terus ada peningkatan dalam ibadah ini zahiran wa batinan. Wadzalika karriyai, di antara hal-hal atau penyakit-penyakit yang terkadang menyelinap masuk ke dalam ibadah itu adalah semisal riya, ingin dipuji, ingin mengharapkan pujian orang supaya nanti dikatakan orang ahli ibadah, dikatakan orang yang jagoan, dikatakan orang yang ubad, ya, dan seterusnya. Namanya riya. Wal ujub, dan berbangga diri, ya, berbangga diri. Wah, hanya saya yang mampu ini. Orang lain tidak ada yang seperti saya mampu sholat malam, bangun jam 2 malam lah. Ini coba dari ujub ini juga dekat-dekat dengan sombong. Ya, tetanggaan ini. Maka terkadang dalam satu penyakit ini terindikasi komplikasi beberapa penyakit yang lain. Wa takabburu biha 'alal ibad, bahkan juga tidak jarang dari taatnya itu dia menganggap remeh terhadap orang lain. Hanya dirinya yang dianggap sebagai orang yang paling hebat, orang yang paling sukses, orang yang paling luar biasa. Wal idlali biha 'alallahi, dan bahkan dia merasa Allah butuh dengan dia. Wah, ini juga penyakit ini. Jadi kita melakukan taat, kita seolah-olah berjasa kepada Allah. Wah, ini kan sangat-sangat sangat miris sekali. Kita kok mentang-mentang, kita kok sok-sokan merasa memberikan hutangan kepada Allah. Atau kita kok sok-sokan kita seolah-olah punya hutang, Allah punya hutang kepada kita, seolah-olah kita berjasa pada Allah. Nah, ini adalah sangat ironis sekali. Wanisyanu minnatihi fit taufiqilaha, dan dia lupa terhadap anugerah Allah yang telah memberikan kekuatan untuk melakukan ketaatan itu. Jadi sebenarnya kita ini di dalam melakukan ketaatan itu hanya diberi kekuatan oleh Allah. Andaikan Allah tidak memberi kita kekuatan, maka kita tidak akan mungkin untuk dapat menunaikan ketaatan itu. Maka dulu kita di awal-awal hikam juga disebutkan, cukuplah sebagai pahala dari ketaatan kita adalah apa? Allah melayakkan kita untuk melakukan dari taat itu sendiri. Ya, jadi kita diposisikan oleh Allah, diposisikan, ya, ditempatkan sebagai orang-orang yang dapat melakukan taat itu sudah merupakan suatu kehormatan, sudah merupakan suatu balasan,
Sedangkan orang yang lupa akan anugerah Allah ini, nah itulah orang-orang yang rawan taatnya itu dihinggapi oleh penyakit hati, semisal ujub, riya, takabur dan seterusnya. Wa ma yajri hadzal majra, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang lain. Jadi ini harus kita ketahui, harus kita kaji, harus kita renungkan karena ini menyangkut terhadap menyangkut terhadap kesempurnaan dari ibadah atau taat kita. Wa hadhil asya'u qad tantahi bil muti'i ila ihbati asli thawab wa rubama staujaba ma'adzalika alimul iqab. Dan perkara ini terkadang menghantarkan puncaknya terhadap orang-orang yang taat dari mendapatkan pahala. Artinya pahalanya itu gugur. Pahalanya itu gugur. Artinya kalau kita berbicara hitung-hitungan pahala deh misalnya, hitung-hitungan pahala. Maka kehadiran penyakit-penyakit, hama-hama yang kita sebutkan tadi, itu terkadang dapat menggugurkan atau mampu menghanguskan dari pahala-pahala ketaatan itu sendiri. Ya, karena riya misalnya, ketika kita riya di dalam beramal, itu nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang-orang yang beramal ini. Mana dulu orang-orang yang di dunia adalah orang ahli ilmu? Mana orang-orang yang di dunia dulu orang yang ahli jihad fisabilillah? Mana orang-orang yang di dunia dulu adalah orang yang ahli sedekah? Mana orang-orang yang di dunia dulu dia orang yang ahli kebaikan? Akhirnya mereka maju. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala justru apa? Ketika maju yang ahli ilmu pertama, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Loh, kamu ndak berhak karena kamu dulu belajarnya ketika di dunia supaya dikatakan oleh orang bahwa kamu alim. Maka bukan aku yang memberi balasan, tapi carilah sana kepada orang yang kamu dulu minta pujian itu. Tidak diterima oleh Allah. Kemudian ada orang yang ahli jihad fisabilillah, mati syahid, maju mereka. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kamu ndak masuk kamu karena kamu dulu berjihadnya, kamu berperangnya bukan karena aku, tapi karena engkau supaya dikatakan engkau sebagai seorang pahlawan. Maka jangan minta kepadaku, minta kepada orang yang dulu engkau harapkan pujiannya itu. Kemudian maju lagi orang yang ahli infak, ahli sedekah. Ya, kata Allah, enggak, kamu tidak layak mendapatkan ini. Mintalah san, karena kamu dulu berinfaknya, sedekahnya itu bukan karena aku, tapi supaya dikatakan engkau sebagai orang yang dermawan. Maka sekarang bukan aku yang berhak untuk aku tidak dapat, aku tidak akan memberikan bagiannya ini. Tapi mintalah kepada orang yang kau harap dulu pujiannya. Coba. Jadi dengan adanya riya itu terkadang justru akan meruntuhkan, justru akan menggugurkan dari pahala ibadah yang kita lakukan. Atau bahkan warubama staujaba ma'adzalika alimul iqab, bahkan terkadang juga dengan adanya penyakit-penyakit yang disebutkan di atas itu menjadikan si pelakunya mendapatkan siksa yang pedih. Wal mu'minul mu'awwalu ala tariqil hazmi al harisi ala husulin najah la yufarikuhu al ittihamu li nafsihi wa su'iz dhanni biha wa yastaghfiru bi iza'it ta'at. Maka orang mukmin yang sesungguhnya yang mengharapkan keselamatan dunia, keselamatan akhirat, dia akan senantiasa untuk menuduh dirinya, akan senantiasa suudzon dengan dirinya. Suudzon itu apa semua boleh, apa semua dilarang. Kebanyakan suudzon itu tidak boleh kalau kepada orang lain. Tapi kalau kepada diri kita sendiri, suudzon itu justru diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Bagaimana suudzon dengan diri sendiri? Ya, kita suudzon dengan diri sendiri, contohnya begini. Saya kalau melakukan ini, saya tidak akan saya tidak akan dekat-dekat dengan
dengan perbuatan dosa ini, karena nanti saya takut akan terjatuh ke dosa itu lagi. Nah, itu kan kita suudzon dengan diri sendiri. Artinya kita selalu menaruh curiga dengan diri sendiri. Ya. Maka di dalam burda itu disebutkan apa? Wa in huma mahaddokan nushafat tahimi. Ya, jika nafsu itu ya selalu merengek untuk diperturutkan apa yang menjadi keinginannya, maka fattahimi, tuduhlah dia. Jadi kita boleh menuduh diri sendiri. Menuduh nafsu artinya kita senantiasa curiga dengan hawa nafsu. Jangan pernah percaya kepada hawa nafsu. Ya. Jadi kita curiga suudzon boleh dengan hawa nafsu. Tapi dengan orang lain jangan. Kalau dengan orang lain prinsipnya adalah senantiasa prinsip husnudzon, senantiasa prinsipnya adalah prinsip kita selalu mencari sisi kebaikan. Tapi kalau dengan diri sendiri kita selalu menaruh curiga, ya tidak tidak dibalik. Kalau dengan diri sendiri kita husnudzon saja, ya. Dengan nafsu hawa nafsu kita selalu berdamai saja. Tapi giliran dengan orang selalu yang dikedepankan adalah suudzonnya. Yang dikedepankan itu buruk sangkanya. Nah, itu terbalik. Ya. Yang benar dengan diri sendiri, dengan hawa nafsu kita prinsipnya adalah suudzon, waspada selalu dengan diri sendiri. Tapi dengan orang lain prinsip kita adalah selalu senantiasa untuk berhusnudzon. Fahuwa yastaghfiru biiza'it ta'at. Bahkan orang-orang yang senantiasa mengharapkan keselamatan dunia, lebih-lebih akhirat, dia akan senantiasa beristighfar bukan hanya dari kebaikan, bukan hanya dari maksiat, tapi bahkan mereka juga istighfar di dalam melakukan taat. Jadi bukan hanya istighfar itu perlu untuk kita ucapkan pada saat kita melakukan kesalahan saja, tapi kita juga dianjurkan untuk mengucapkan istighfar di saat kita melakukan ketaatan. Loh, kenapa kita melakukan ketaatan kok masih dianjurkan istighfar? Nggih, karena kita sebagai hamba, walaupun sebanyak apapun, sesempurna apapun, ibadah yang kita lakukan itu tetap tidak akan luput dari yang namanya kekurangan. Maka dari situlah kita senantiasa dianjurkan untuk mengucapkan istighfar baik kala maksiat maupun dalam melakukan taat. Kalau maksiat, istighfar dari maksiat itu sudah jelas untuk menghapus dosa-dosa. Sedangkan kalau istighfar dalam ketaatan itu bermakna bahwa ketaatan yang kita lakukan itu masih jauh dari kata sempurna. Kemudian yang kedua, kita istighfar dalam melakukan taat, setelah melakukan taat itu maknanya karena kita mengistighfari jangan sampai ketaatan itu kita akui sebagai prestasi kita, sebagai jerih payah kita, akan tetapi taatan itu adalah merupakan bantuan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah salatul qaimati sayyidina Muhammadan al-wasilata syarafa wa darajatul aliyata rafi'a wa bathul maqaman mahmudan ilaihi. Jadi saya ulang lagi, orang yang mukmin, yang hakiki, yang mengharapkan keselamatan dunia dan akhiratnya, dia akan senantiasa curiga dengan dirinya sendiri. Dengan hawa nafsu senantiasa curiga, suudzon dengan dirinya, ya, tapi tidak dengan orang lain. Dengan dirinya selalu waspada, selalu curiga, bahkan selalu suudzon dengan dirinya. Kemudian juga mereka beristighfar bukan hanya dari dosa-dosa, tapi bahkan mereka mengistighfari ketaatan yang dilakukan. Bukan berarti ketaatan itu dilakukan kemudian dia menyesal melakukan ketaatan, bukan begitu maksudnya. Tapi bermakna bahwa dia beristighfar di dalam ketaatan, artinya yang pertama ketaatan
kekurangan. Kemudian yang kedua, di dalam diistighfari supaya tidak ada kelaiman bahwa ketaatan yang dilakukan itu adalah murni dari jeripayahnya atau murni dari kerja kerasnya, akan tetapi dia sadar bahwa ketaatan itu adalah merupakan semata kekuatan, bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak dicontohkan dalam ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Salah satu contoh sholat. Kenapa kita sehabis sholat itu kok baca istighfar? Okay? Kita habis sholat itu taat. Tapi kenapa kita sehabis sholat, sehabis salam, itu kok langsung astagfirullahaladzim? Padahal kita habis sholat bukan habis mencuri. Kenapa diistighfari? Nah itu tadi jawabannya. Ada dua sisi. Yang pertama, kita istighfari karena sesempurna apapun sholat yang kita lakukan, itu tidak akan pernah luput dari yang namanya kekurangan. Itu yang pertama, maka kita istighfar. Yang kedua, kita istighfari, ya, habis sholat, habis salam langsung istighfar, artinya supaya kita tidak ada kelaiman bahwasanya sholat yang telah kita lakukan itu semata-mata adalah jeripayah saya, kekuatan saya, kehebatan saya. Karena semua ibadah itu adalah sholat yang saya lakukan adalah sebenarnya merupakan pertolongan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa illam takun lahu suwarul mukhalafat. Nah bahkan orang-orang yang mukmin yang hakiki ini mereka akan selalu beristighfar walaupun kelihatannya tidak melakukan dosa, yaitu tadi contohnya habis melakukan sholat itu bukan dosa, tapi kenapa kok mereka istighfari? Nah itu tadi jawabannya. Makhofatan antakuna nafsuhu tahatu bisyai'im min hadihid dawa'i al-rikat. Kenapa mereka bahkan beristighfar kalaupun tidak melakukan dosa? Karena khawatir nafsunya akan ambil bagian di dalamnya dan akan menghancurkannya. Bagaimana maksudnya nafsu akan menghancurkan? Coba misalnya kita habis sholat, kita merasa puas, bangga. Wah saya hebat telah melakukan sholat. Ya, saya telah melaksanakan ini. Allah punya hutang dengan saya karena saya telah menunaikan. Nah, akhirnya apa? Muncul di situ rasa Allah seolah-olah punya hutang dengan saya. Saya kemudian yang melakukan ini dengan hasil jeripayah sendiri, tidak menyadari itu bantuan pertolongan dari Allah lah. Akhirnya dia akan binasa, hilang ibadah itu. Faqad urifat hadza wa qad arafta bihadza mauqi'al istighfar minat ta'ah. Maka dari sini kamu akan tahu, kamu sudah tahu di mana posisi istighfar dalam ketaatan. Jadi bukan hanya maksiat ternyata yang perlu kita istighfari, tapi juga taat juga perlu untuk diistighfari. Kalau istighfar dari maksiat itu jelas, ya, istighfar dari maksiat itu sudah jelas, sudah nyata. Tapi istighfar dari taat, nah itu yang membutuhkan kecerdasan spiritual untuk memahaminya. Karena istighfar dari taat itu bukan kok berarti kita menyesali kenapa saya melakukan taat, bukan. Tapi mengistighfari taat artinya jangan sampai di dalam pelaksanaan ketaatan yang telah kita lakukan itu nafsu ambil bagian di dalamnya. Bagaimana nafsu ambil bagian di dalamnya? Contohnya, dia merasa, ya masuk ke dalam rasa kita sedikit saja. Ini adalah hasil kekuatan saya, jeripayah saya, ya, kehebatan saya, sudah habis sudah. Nah, maka ini penting untuk kita renungkan bersama. Wa amrun adakku min hadza. Dan masih ada lagi yang lebih halus, yang lebih lembut. Ya qauli ahlil ma'rifati, yaitu yang terjadi terhadap kalangan ahli ma'rifat, orang-orang yang betul-betul arifin billah. Fi ba'dul halat, yaitu di dalam sebagian keadaan. Apa itu? Wa huwa annahum idza anasu min nufusihim rukunan ila sholihat min a'malihim au unsan biha au ya'timadan 'alaiha
yarji'una ilallahi bittaubati wal istighfar. Allah. Ini lebih dalam lagi. Yaitu terjadi atau ini berlaku di kalangan ahli ma'rifat. Kalau tadi istighfar terhadap ketaatan karena takut hawa nafsunya ikut ambil andil di dalamnya, mengaku itu sebagai ketaatan dan seterusnya, itu untuk kalangan ahli iman yang hakiki, nggih. Orang-orang iman spesial. Tapi ada yang lebih halus lagi nih. Siapa dan bagaimana? Yaitu untuk kalangan ahli ma'rifat. Di mana mereka apabila mereka mendapati rasa nyaman, ya, rasa condong kepada kebaikan, ketaatan, atau mereka merasa bersandar terhadap ketaatan itu, maka mereka segera istighfar. Coba, nyaman dengan ketaatan saja bagi ahli makrifat itu juga di istighfari. Padahal kan, bukankah kita merasa nyaman dalam ibadah itu sudah mulia? Iya, betul. Tapi untuk kalangan ahli makrifat, mereka merasa nyaman dalam ketaatan, artinya jangan sampai mereka hanya menemukan kelezatan dalam ibadahnya saja, tapi mereka melupakan. Sehingga dengan merasa nyaman dengan ibadah, mereka bersandar pada ibadah, tidak menjatuhkan sandarannya pada Allah. Lalu mereka menistighfar itu. Wah, ini tentu kita sangat adong, sangat apa? Kita niki tebih sangat sarang kedudukan niki, makom, yaitu mengistighfari ketaatan karena ketika dirasakan merasa condong dengan ketaatan itu. Karena kecondongan itu harus hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil asya'u bi'ainiha qad tataraqahum indama qad wa hadhil asya'u bi'ainiha qad tataraqahum inda munazalatil maqamat asy-syarifah wal ahwalil waridah fayatubuna anha wa yastaghfiruna minha. Dan keadaan ini tentu disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan dan keadaan, sehingga mereka bertaubat dan beristighfar dari apa yang mereka berada di dalamnya. Contoh sekarang, saya ketika sudah mencapai ahli ma'rifat billah, kemarin ya taat, tapi kesadaran saya hari ini tentu lebih besar daripada kesadaran saya yang kemarin. Maka walaupun kemarin saya tidak melakukan taat, tapi saya tetap istighfar, yaitu apa? Mengistighfari keadaan yang kemarin setelah hari ini saya mengetahui keadaan yang lebih mulia. Ini sudah lebih tinggi, nggih. Walidzalika kanat adz-dzunubu 'inda ahlillah al-mutajarradina an alaikil akwan al-iltifatu ila ghairillahi kainu dzalikal ghairi maka. Maka bagi kalangan ahlillah itu ya orang-orang yang arifina billah, orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan beristighfar, akan mentaubati setiap yang menjadikan mereka berpaling dari Allah. Ya, mengistighfari dari semua apapun yang menjadikan dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tujuan mereka adalah menghadapkan hati pada Allah. Sehingga kalau misalnya dalam ibadah, ya ibadah mulia, tapi kalau misalnya dalam ibadah itu cenderungnya pada ibadah bukan pada Allah, nah itu diistighfar. Nah, luar biasa gitu hebatnya mereka. Fatarahum yafza'una ilallah, sehingga mereka akan segera lari kembali kepada Allah. Min ahwalin lawaradat ala ghairihim kana ya'udduha min a'zamil kurubat. Bahkan mereka akan lari kepada Allah kalau merasakan mereka ternyata mendapati kenyamanan bukan pada Allah, mendapatkan kebergantungan hati pada ibadahnya bukan pada Allah, maka mereka akan segera balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wadzalika ka khawatirir raja bi iza'it ta'ah, yang demikian itu semisal adanya lintasan pengharapan terhadap ketaatannya. Artinya begini,
kadang ya kalau kita kan masih noponggi ibadahnya masih hitung-hitungan nggih. Kelas ibadah kita masih hitung-hitungan bisnis. Saya sholat duha, apa keuntungan profit yang saya dapatkan? Oh, supaya rizki lancar, supaya rizki deras. Walaupun sebenarnya tidak salah kita di dalam sholat duha, ya tujuannya untuk mendapatkan kelancaran rizki. Tapi kadang kita sendiri yang mereduksi. Kita sendiri yang apa mereduksi itu? Menyempitkan, meredupkan makna rizki itu hanya pada hal-hal yang bersifat materi. Jadi kalau kita sholat duha itu acuannya apa? Rizki dalam makna nanti uang lancar, bisnis lancar, okay? Kemudian semua urusan duniawi lancar. Jadi semua kita keruskan dengan kehidupan dunia. Padahal rizki itu banyak. Ketenangan hati rizki, anak soleh rizki, okay? Hati atau badan yang selalu sehat rizki. Kemudian kita hati yang mudah untuk melakukan ibadah juga rizki. Tapi kita sudah kadung terhipnotis oleh kenikmatan duniawiah sehingga rizki itu selalu diidentikan dengan harta, selalu dikeruskan dengan kekayaan, dengan hal-hal yang bersifat materi. Nah, kalau kita sholat duha misalnya, maka kita hitung-hitungannya kan ke sana. Nanti supaya apa? Saya rizkinya lancar. Rizki itu pun kita kotak lagi, yaitu sebagai sesuatu yang berupa duit, berupa emas, berupa pekerjaan. Nah, ke sana kita orientasinya. Nah, sedangkan mereka para ahli ya, mereka kalaupun ada melakukan taat, ada pengharapan mendapatkan imbalan dari ketaatan itu, bagi mereka sudah diistighfari. Karena tidak ada yang ingin mereka harapkan, tidak ada yang mereka harapkan dari ibadahnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini salah satu dicontohkan oleh Sayyidah Rabi'atul Adawiyah ya, ketika beliau mengatakan bahwa ya Allah, orang-orang beribadah kepadamu mengharapkan surga dan neraka-Mu, tapi tidak dengan Rabi'ah. Kalau Rabi'ah, kata dia mengatakan dalam munajatnya, kalau Rabi'ah dalam ibadahnya mengharapkan surgamu karena takut dari nerakamu, maka bakarlah tubuh Rabi'ah di dalam nerakamu. Nah, artinya ini beliau menunjukkan bahwa betapa dalam ibadahnya itu yang diharapkan bukan apa yang ada pada Allah, dalam arti supaya dapat surga, supaya dijauhkan dari neraka, tapi yang dia harapkan adalah semata-mata keridhaan dari sang pemilik surga, sang pemilik neraka. Oke. Okay. Wa khawatiril khaufi wa khawatiriz zuhdi wafhamha huna qauluhum hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Nah, jadi disinilah kita faham salah satu dawuhnya Kanjeng Nabi bahwa kebaikannya orang-orang yang berbakti itu masih merupakan keburukannya bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana ini? Begini, kalau bagi orang-orang yang berbakti, orang ahli ibadah, kita mengharapkan ganjaran di dalam ibadah itu kan sudah mulia, sudah mulia, sudah tidak salah. Tapi di kalangan para muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan balasan pahala dari ibadah yang dilakukan itu masih dianggap sebagai suatu kesalahan. Jadi semakin lembut sekali pemahaman mereka. Walaulan dirasut tariqi wa afwalu anwarit tahqiq lakunna na'ti min dzalika bil ujabil ujab fatadzakkaru ya ulil albab. Seandainya, kata beliau, bukan karena keterbatasan waktu dan bukan karena keadaan yang tidak mengizinkan, maka niscaya akan kami buka, kata beliau, hal yang lebih ajaib lagi. Maka fatadzakkaru ya ulil albab, maka hendaklah kalian merenung wahai orang-orang yang punya akal. Jadi hanya orang-orang yang punya hati inilah yang akan mampu merenung, ya, akan mampu merenungi kelembutan-kelembutan seperti ini. Qala Syekhu Syihabuddin As-Sahrawardi rahimahullah, Al-Imam Syihabuddin As-Sahrawardi, beliau berkata, walil maqamati qawadih qad tadkhuluha dawakhil
Setiap makomat, setiap kedudukan ruhani itu memiliki wadah yang terkadang masih dimasuki oleh penyelundup-penyelundup. La yukasifu bihal arifu fi halil iqamati biha wa innama yatabayyanaha idzartaqa ila maqamin huwa a'lamin. Bahwa di setiap makom itu ada penyelundup-penyelundup yang tidak akan tersingkap bagi seorang arif ketika dia masih berada di kedudukan itu. Akan tetapi baru akan tersingkap ketika dia sudah berada di makom yang lebih tinggi. Ya, ketika dia sudah berada di makom yang lebih tinggi. Salah satu contoh, saya sekarang akan tahu siapa, misalnya saya orang saya sudah menjadi guru besar di bidang ilmu matematika. Matematika misalnya aljabar. Maka ketika saya masih kuliah di jurusan matematika, kalau ada kesalahan-kesalahan ringan itu saya tidak akan merasa. Tapi ketika saya sudah menjadi guru besar, baru saya tahu, oh ternyata di situ letak kesalahan. Sama juga begitu. Di dalam makom-makom ruhani itu terdapat ya penyelundup-penyelundup yang ketika seorang ya arif masih berada di makom itu, dia tidak akan sadar. Sadarnya itu ketika dia sudah berada di makom di atasnya. Ya seperti tadi, ketika saya masih menjadi mahasiswa tidak sadar kalau kekeliruan-kekeliruan itu terjadi ketika saya kuliah. Tapi kapan dirasakannya? Ketika saya sudah menjadi guru besar, baru saya tahu, oh iya saya dulu salahnya di sini, di sini, di sini. Oke, seperti itu. Wa fa'in dzalika yanzuru ilal awal wa qad hasala lahu minatsani ziyadata tafsiratin. Maka setelah dia berada di makom di atasnya dan dia melihat kepada makom yang dia lalui sebelumnya, dia merasa sekarang sudah lebih tafsirah, lebih terang, lebih melihat. Maka dia melihat kepada keadaan yang sebelumnya yang dilaluinya, fa yaslihuhu wa yudbiru taksirahu fih, maka dia perbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, kecacatan-kecacatan sebelumnya. Wala yakunu dzalika illa taubati wal istighfar. Sedangkan yang demikian itu, cacat-cacat, kekurangan-kekurangan tersebut tidak akan tertambal kecuali dengan taubat dan istighfar. Wa hadza ma'na kalamihim ma'a mazidi syarhin wa idah, dan ini makna dari ungkapan mereka dengan tambahan penjelasan dan penerangan. Wa qad ta'awwala ba'duhum qaulahu alaihi salatu wassalam, dan sebagian dari kalangan ahlillah mereka menakwilkan dari sabda Nabi. Nabi pernah bersabda begini, innahu la yughanu ala qalbi hatta astaghfirallaha fil yaumi sab'ina marrah. Nabi pernah bersabda begini, sesungguhnya hatiku mengalami mengalami ketertutupan, mengalami noda, sehingga aku beristighfar setiap hari 70 kali. Nah, ini kan kalau kita pahami secara zahir, masa iya Nabi yang maksum hati beliau masih tertutup? Akan ngatakan. Penafsirannya binahwi ma dzakarahu Suhrawardi. Mereka para ahlilah menafsirkan, mentakwil sabda Nabi ini seperti yang diungkapkan oleh Al-Imam Suhrawardi. Wa huwa ba'idul sabah lil mansabil Muhammadi. Karena kalau diungkapkan, dimakna secara nas, secara zahir lafaz ini, maka itu tidak sesuai dengan kesempurnaan beliau sebagai Nabi Rasul yang maksum. Mana mungkin Nabi beliau ada beristighfar 70 kali setiap hari itu untuk menebus bahwa beliau masih ada noda-noda kerak-kerak di dalam hatinya. Itu tidak sesuai dengan Janabun Nabawi. Tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kesempurnaan beliau sebagai Nabi yang maksum. Maka penafsirannya adalah bahwa Nabi setiap harinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan beliau semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Ketika semakin sempurna, maka ketika melihat hari yang kemarin, maka beliau melihat, oh iya kemarin saya tidak sesempurna hari ini. Maka yang kemarin tidak sempurna hari ini, itulah yang diistighfari oleh beliau.
Jadi bukan mengistighfari dosa sebenarnya, tapi mengistighfari kesempurnaan kemarin yang tidak sesempurna hari ini. Paham nggih? Itu maksudnya. Alladzi tandariju fihi jami'ul kamalat al-haqqiyah wal khalqiyah. Yang mana Nabi adalah sang pemilik kesempurnaan yang sesungguhnya, baik secara khalqiyah wal khuluqiyah, baik secara ciptaan, secara tampilan fisik maupun secara akhlak. Wa indilahu ta'wilun la asmahu bi dzikrihi illa musyafahatan li ahli wallahu a'lam. Kata beliau, dan aku pun memiliki satu penafsiran tentang hadis ini, tapi tidak mungkin aku sebutkan di sini kecuali kepada orang-orang yang memang sudah sampai ke derajat itu. Wallahu a'lam. Gipun, ini saja dulu kajian kitab Ithafus Sa'il bi Jawabil Masail hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultan. Allahumma lakal hamdu kama anta ahluh. Fasalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama anta ahluh. Waghfir lana wal muslimina kama anta ahluh. Innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa tumis ala wujuhi a'daina wamsakhhum ala makanatihim فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.